Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teori akuntansi dengan tema expense. Pada malam hari ini, yang mempresentasikan adalah Daniela Quinta Anastasia dengan nomor NIM 2020 12 11 063. Lalu saya, Resnania Norman Hidayat dengan nomor NIM 2020 12 11 064 dan Nadia Akfa Nabila dengan nomor NIM 2020 12 11 065. Sebelumnya, pada malam hari ini pembacaan materi akan dimulai dari Daniela Quinta Anastasia, dilanjutkan oleh Nadia Akfa Nabila dan diakhiri oleh saya. Kepada Daniela Quinta Anastasia, waktu dan tempat saya persilakan. Sebentar. Sebelumnya untuk pembukaan dari bab expense ini, badan usaha terlibat dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dapat menimbulkan beban. Menentukan jumlah yang benar beban untuk dicatat dalam suatu periode akuntansi sangat penting karena mempengaruhi perusahaan dan memberikan laporan keuangan dan laporan performa. Next. Pengakuan kriteria biaya sangat penting untuk praktek akuntansi. Dalam bagian kedua bab ini, kita membahas panduan yang diberikan dalam atau standar akuntansi IASB, AASB, kerangka, dan untuk pengakuan dan pengukuran beban. Kami menjelajahi bagaimana beban ditentukan dengan menggunakan pendekatan yang cocok. Metode mengalokasikan biaya atau penyebab bergaul dan akibat, alokasi sistematis dan rasional, dan pengakuan langsung. Diurai. Praktek-praktek yang ada seperti dan konservatisme menimbulkan masalah bagi pembuat standar akuntansi dan audit. Next. Expense. Ada akun nasabahnya. Pembebanan tersebut dapat dilakukan setiap bulan atau semester sesuai dengan kesepakatan bank dengan nasabahnya. Biaya tersebut terdiri atas provisi dan atau biaya atas jumlah cerukan yang nasabahnya lakukan. Kalau dalam teori akuntansi, dalam framework ayat 70, expense atau beban didefinisikan sebagai berikut. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau depresi aset atau depletion in current asset atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Next. Untuk jenis-jenis expense dalam akuntansi itu ada 6. Yang pertama ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP merupakan seluruh pengeluaran yang ada mulai dari memperoleh bahan baku sampai dengan pemasaran produk seperti kegiatan promosi dan pengangkutan barang yang perusahaan jual. Biaya ini tidak termasuk biaya penjualan dan administrasi yang seluruh perusahaan keluarkan. Yang kedua ada beban operasional. Beban operasional merupakan biaya yang muncul dari biaya penjualan barang dan jasa. Biaya ini termasuk biaya gaji penjualan, iklan, maupun biaya untuk sewa toko. Pencatatan ini harus perusahaan lakukan secara rutin.
termasuk juga dengan biaya-biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional. Yang ketiga ada beban keuangan. Beban keuangan merupakan biaya atas biaya yang timbul dari pinjaman atau kreditor. Biaya ini merupakan biaya pengeluaran di luar bisnis inti perusahaan. Salah satu contohnya yaitu biaya bunga atas uang yang perusahaan pinjam. Yang keempat ada extraordinary expense. Extraordinary expense merupakan biaya yang timbul atas suatu kejadian atau transaksi besar yang berada di luar aktivitas bisnis inti perusahaan. Contoh expense ini termasuk biaya untuk merumahkan karyawan, menjual tanah, atau melepaskan aset penting dari suatu perusahaan. Yang kelima ada beban non-operasional. Beban ini merupakan biaya yang tidak dapat dikaitkan kembali dengan pendapatan dari suatu usaha. Contoh beban non-operasional yang paling umum yaitu biaya bunga atas peminjaman uang. Pinjaman dari bank biasanya memerlukan pembayaran bunga, tetapi pembayaran semacam itu tidak menghasilkan pendapatan operasional apapun. Oleh karena itu, biaya tersebut termasuk sebagai biaya non-operasional. Lalu, ada beban non-tunai yang terakhir. Akun beban non-tunai merupakan biaya yang tercatat dalam laporan laba rugi, namun tidak melibatkan transaksi tunai yang sesungguhnya. Contoh jenis non-tunai yang paling umum yaitu penyusutan. Hal ini karena penyusutan mengurangi laba bersih, namun bukan akibat arus kas keluar. Next. Perubahan aset dan liabilitas. Sebagaimana dijelaskan dalam bab 7 dan 8, pendapatan dan beban secara langsung berhubungan dengan aspek nilai aset dan kewajiban. Secara alami, pendapatan dan beban terjadi karena peristiwa, yaitu peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis. Pada kenyataannya, kejadian peningkatan aktiva dan kewajiban penurunan mungkin sulit untuk mengamati. Apa yang membuat definisi biaya operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan entitas, sehingga definisi kerangka kerja mengacu pada arus keluar atau depletion aset atau incurrence kewajiban. Selanjutnya, expense and cost. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa penggunaan dari aset memerlukan biaya entitas. Hal ini sesuai dengan argumen sebelumnya bahwa biaya merupakan perubahan nilai. Perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus membuat perusahaan untuk memperoleh layanan. Jika tidak ada biaya untuk perusahaan, maka tidak ada beban. Untuk perbedaan beban atau expense dengan biaya atau cost adalah dalam secara garis besar, berbeda dengan expense, biaya atau cost merupakan jenis biaya yang muncul ketika perusahaan membeli barang maupun jasa yang mendukung kegiatan produksi maupun operasional. Jadi, biaya merupakan sumber ekonomi yang memang harus dikeluarkan demi kelangsungan usaha. Lalu, pada laporan keuangan, perbedaan expense dan cost adalah
Yang paling menonjol terletak pada posisi keduanya dalam laporan keuangan. Kos ditampilkan dalam laporan pada saat pembuatan neraca. Umumnya juga mempunyai bentuk yang belum bisa dipakai dan atau belum bisa diprediksi, sehingga hal tersebut dianggap dapat memberikan manfaat. Sementara itu, expense muncul dalam laporan laba rugi. Expense berbentuk pembelanjaan yang dilakukan dan tidak akan memberikan manfaat di masa depan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Pada periode akuntansi, perbedaan antara cost dengan expense juga dilihat dari periode akuntansi. Cost dihitung lebih dari 1 periode, maka dari itu cost masih dinilai sebagai pembelanjaan atas modal. Sementara itu, expense, seperti disinggung di atas, muncul pada kurang dari 1 periode akuntansi. Expense dianggap sebagai pembelanjaan yang dapat menghasilkan pemasukan. Kedua hal ini dapat disebut sebagai expense recognition. Ada perbedaan lagi, yaitu letaknya dalam laporan keuangan. Perbedaan yang utama antara kedua variabel tersebut terletak pada letak penyusunan di laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, expense termasuk dalam laporan laba rugi sebagai pengeluaran yang telah terpakai dan tidak memberi manfaat ke depannya. Sedangkan biaya akan masuk dalam penyusunan neraca sebagai biaya yang belum terpakai. Hal ini karena biaya dianggap sebagai aktiva berupa biaya yang belum terpakai. Kalau dalam jumlah pengeluaran, berdasarkan jumlah yang dikeluarkan, expense memiliki jumlah pengeluaran yang relatif lebih kecil karena berasal dari pengeluaran pendapatan. Sedangkan biaya memiliki jumlah pengeluaran yang lebih besar karena berasal dari pengeluaran modal. Semakin besar biaya yang perusahaan keluarkan, maka semakin besar juga modal yang Anda keluarkan. Sebaliknya, untuk expense, semakin besar expense yang Anda keluarkan, maka akan semakin kecil keuntungan yang Anda peroleh. Kalau berdasarkan nominal dan nilai biayanya, expense memiliki nominal yang sedikit, sedangkan cost memiliki nominal yang relatif lebih besar. Contohnya, dalam biaya sewa ataupun biaya penyusutan tidak dianggap sebagai expense karena biaya sewa atau biaya penyusutan ini akan ada dalam periode akuntansi selanjutnya. Biaya memiliki jumlah nominal yang lebih besar karena tidak berhubungan dengan hal-hal kecil dalam perusahaan. Sedangkan expense dapat menjadi alternatif untuk pengeluaran bernilai kecil. Lalu yang terakhir, berdasarkan manfaat dari expense dan cost, karena pembukuan dan istilah dari dua variabel ini berbeda, tentunya manfaatnya juga berbeda. Biaya akan memberikan manfaat kepada pendapatan, sedangkan expense atau beban akan bermanfaat sebagai salah satu sumber daya. Pemanfaatan pada biaya juga akan berdampak terhadap jumlah modal setelahnya, sedangkan pemanfaatan pada beban akan berdampak terhadap jumlah keuangan yang ada. Kesimpulannya dari perbedaan expense dan cost ini, beban dan biaya merupakan dua istilah yang sangat akrab dalam telinga pelaku usaha. Perbedaan biaya dan beban penting untuk perusahaan ketahui agar tidak keliru dalam membuat laporan keuangan. Dengan mengetahui perbedaan antara biaya dan beban, membedakan fungsi penggunaan dan peletakannya akan semakin menjadi lebih mudah. Selain itu, laporan keuangan akan terhindar dari kekeliruan pencatatan pada kemudian hari. Untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan, dapat menggunakan software akuntansi dengan melihat terlebih dahulu skema software ERP untuk mengetahui harganya. Pembuatan laporan keuangan secara manual tentu dapat menyulitkan karena akan menghabiskan waktu lebih serta rentan menjadi human error.
maka akan sangat disarankan untuk melakukannya pada software akuntansi. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Fanabila. Saya serahkan kepada Resnandia. Terima kasih Daniela Quintana Fasya telah menjelaskan mengenai LO barusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Fanabila dengan tema expense recognition. Kepada Nadia Fanabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai expense recognition. Next. Begitu kita telah menentukan jika keluar adalah beban kepada perusahaan, langkah selanjutnya untuk memutuskan kapan harus diakui. Framework menetapkan dua kriteria untuk pengakuan beban dalam ayat 83. Sebuah item yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika yang pertama, kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Dan yang kedua, item ini memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Untuk beban yang diakui dalam statement keuangan itu harus memenuhi kedua kriteria pengakuan. Pertama, hal itu harus kemungkinan bahwa arus keluar manfaat ekonomi masa depan telah terjadi. Kerangka menyatakan bahwa konsep probabilitas yang sejalan dengan ketidakpastian yang menjadi ciri khas lingkungan di mana suatu entitas beroperasi. Next. Ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun, ayat 85. Jika kriteria probabilitas diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50%, penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian. Kerangka ayat 37. Prudence adalah masuknya tingkat hati-hati dalam pembuatan penilaian yang dibutuhkan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian. Sehingga aktiva atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban tidak dicatat kurang. Bahwa karakteristik kualitatif yang lain, netralitas, membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang akan bebas dari bias, paragraf 36. Dengan demikian, menyiapkan idealnya harus berhati-hati dalam judgments mereka dan estimasi, namun tidak menciptakan bias dalam informasi yang dilaporkan. Sebagai contoh, beban berlebihan mencerminkan kehati-hatian yang berlebihan dan kurangnya netralitas tidak akan diterima sebagai informasi yang tidak akan handal. Next. Kriteria kedua mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan kehandalan. Ini memberikan kasus di mana perkiraan diharuskan. Misalnya, beban penyusutan, penyisihan piutang ragu-ragu. Tapi, bukti yang tepat untuk mendukung keabsahan perkiraan akan diperlukan. Kerangka ayat 31 menunjukkan informasi yang handal adalah ketika bebas dari kesalahan material dan bias dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili faithfully bahwa yang baik dimaksudkan untuk mewakili atau secara wajar dapat diharapkan untuk mewakili. Kerangka kerja ini menunjukkan sifat beban harus diakui dalam laporan laba rugi pada saat penurunan manfaat ekonomi masa depan berhubungan
dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah timbul dan dapat diukur dengan andal paragraf 94. Ini berarti pada dasarnya bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Misalnya, perubahan nilai aset menimbulkan depresiasi, amortisasi, atau beban penurunan nilai. Perubahan nilai kewajiban imbalan kerja menimbulkan keuntungan atau kerugian untuk dimasukkan dalam pendapatan. Dari sudut pandang pembuat standar, beban atau kerugian yang timbul setelah perubahan nilai kewajiban. Dalam prakteknya, menentukan kapan harus mengakui beban atau kerugian bisa menjadi subjek perdebatan. Next. Selanjutnya, bagian 3, expense measurement. Next. Pengukuran penambahan kewajiban dan depresi aset di periode berjalan mungkin tampak sederhana, namun kewajiban meningkat karena pembelian di periode berjalan alat operasi kunci dengan estimasi masa operasi bertahun-tahun. Investasi mungkin dalam periode berjalan pada ternak yang tidak akan mencapai kematangan dan selanjutnya menghasilkan pendapatan selama beberapa tahun. Ini berarti bahwa dalam menentukan beban pada periode berjalan, sejumlah keputusan yang harus dibuat, bagaimana biaya harus dialokasikan ke periode yang akan datang dari pendapatan yang dihasilkan. Ada beberapa standar akuntansi yang memberikan panduan mengenai hal-hal seperti itu, tapi menawarkan pilihan dalam metode biaya dan pembagian pendapatan. Next. Sebagai contoh, IAS 16/AASB 116 aset dan menetap aset dan tetap memungkinkan untuk nilai aset tetap menjadi terukur dalam beberapa cara setelah pengakuan. Misalnya, model biaya atau model penilaian. Dan beberapa pilihan penyusutan alternatif. Misalnya garis lurus, nilai berkurang, dan unit metode produksi. Kriteria keputusan yang dimaksud harus didukung oleh konsep akuntansi akrual dan biaya yang sesuai terhadap pendapatan pada periode yang mereka berhubungan. Kompleksitas proses ini dan atas kebijaksanaan yang mendasari dalam adopsi teknik alokasi dan pengukuran merupakan masalah utama bagi mahasiswa akuntansi dan merupakan fokus dari bagian ini. Next. Selanjutnya ada alokasi beban. Pada pendekatan untuk menentukan beban adalah dengan mengalokasikan mereka untuk periode yang mereka berhubungan. Konsep pencocokan membentuk dasar akuntansi akrual. IASB atau kerangka AASB mengakui konsep yang cocok dalam paragraf 95 yang menyatakan beban perusahaan diakui dalam laporan laba rugi atas dasar karang langsung antara biaya yang terjadi dan produktif item spesifik laba rugi. Proses pencocokan melibatkan pengakuan simultan atau gabungan pendapatan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi yang sama atau peristiwa lainnya. Sebagai contoh, berbagai komponen biaya yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada waktu yang sama dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang, ayat 95. Next. Bagi banyak akuntan, terkait usaha atau beban dan prestasi atau pendapatan untuk periode yang diberikan adalah fungsi utama dari akuntansi.
Namun, dalam praktiknya, pencocokan yang tepat adalah tugas yang sulit dan melibatkan dari banyak penilaian tentang bagian dari akuntan. Akuntan harus mengidentifikasi yang aset telah habis atau kadaluarsa dan jumlah yang harus dihapuskan pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Ada 3 metode dasar konsep matching yang bisa diandalkan. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Dan yang terakhir, pengakuan langsung. Yang pertama dengan cara yang ideal untuk menentukan jumlah biaya. Sedangkan alternatif kedua dan ketiga adalah jika yang pertama tidak dapat digunakan. Next. Cara ideal yang sesuai biaya dengan pendapatan adalah dengan mengaitkan sebab dengan akibat. Contohnya adalah komisi penjualan, biaya penjualan, gaji, dan upah. Tampak masuk akal untuk mengasumsikan bahwa upaya personil penjualan untuk membantu untuk menghasilkan pendapatan penjualan untuk periode berjalan. Oleh karena itu, usaha mereka diwakili oleh komisi yang dibayar atau terhutang kepada mereka. Harus dikaitkan dengan pendapatan saat ini. Demikian pula pendapatan dari penjualan produk biasanya berhubungan dengan biaya dari produk yang dijual, dan layanan yang diberikan oleh karyawan diasumsikan telah membantu untuk menciptakan pendapatan saat ini. Next. Berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan bab 9, tidak ada biaya penjualan jika tidak ada pendapatan. Misalnya, dalam kontrak konstruksi jangka panjang, ketika metode kontak selesai atau mirip dengan dasar penjualan yang digunakan, tidak ada biaya konstruksi beban atau beban yang dicatat selama tidak ada pendapatan konstruksi diakui. Biaya yang terjadi dalam proyek ditempatkan dalam akun aktiva. Bila proyek ini selesai dan terjual, hanya kemudian adalah biaya total akumulasi aset, akun ditransfer ke rekening biaya untuk dicocokkan terhadap pendapatan. Asumsinya adalah bahwa pada titik upaya diwakili oleh beban yang membantu menghasilkan pendapatan. Jika metode persentase penyelesaian yang digunakan, biaya aktual pengerjaan yang terjadi selama periode yang diberikan diasumsikan telah membantu dalam penciptaan pendapatan saat ini. Oleh karena itu, beban dicatat untuk jumlah biaya konstruksi. Bahkan, suatu teknik umum untuk memastikan rasio penyelesaian ID untuk menggunakan biaya aktual konstruksi atas biaya konstruksi total diharapkan dari proyek. Next. Namun, mengasosiasikan sebab dan akibat mungkin sulit untuk diterapkan dalam praktik. Salah satu alasannya adalah bahwa dalam prakteknya biaya pasang konsep dasar di mana sebab dan akibat aturan bersandar. Menurut Patton dan Littleton, idealnya semua biaya harus dipandang sebagai akhirnya menempel ke item tertentu barang dijual atau jasa yang diberikan. Jika konsepsi ini bisa efektif direalisasikan dalam prakteknya, pemenuhan bersih perusahaan dapat diukur dari segi unit output daripada interval waktu. Dalam situasi yang lebih khas, tingkat kontinuitas kegiatan cenderung untuk mencegah ditemukannya dasar afinitas yang akan mengizinkan assignment meyakinkan dari semua kelas biaya yang timbul untuk operasi-operasi tertentu, departemen, dan akhirnya item produk. Tidak semua biaya melampirkan dengan cara yang jelas, dan fakta ini memaksa akuntan untuk jatuh kembali pada jangka waktu sebagai unit untuk berhubungan biaya tertentu dengan pendapatan tertentu. Next.
Namun, Patton dan Littleton sendiri mengakui bahwa dalam situasi khas yang tidak dapat menemukan dasar untuk biaya, melampirkan pada dasarnya biaya yang secara langsung berhubungan dengan pendapatan, tapi cocok biaya untuk interval waktu. Sebuah asumsi yang dibuat bahwa biaya ditugaskan untuk suatu periode tertentu sebagai biaya. Oleh karena itu harus telah membantu untuk menghasilkan pendapatan untuk periode tersebut. Kritik juga menunjukkan bahwa aturan sebab dan akibat menyeratkan bahwa jumlah tertentu dari pendapatan dapat didistribusikan dengan suatu jumlah tertentu biaya. Next. Misalnya, total pendapatan dalam $100.000 dan total biaya $60.000. Mari kita katakan bahwa dari jumlah beban, 1/4 dari pendapatan atau $25.000. Tapi, akuntan tidak akan membuat pernyataan seperti itu, dan tidak dapat dibuktikan. Menyebabkan bergaul dan akibat tidak dapat digunakan untuk semua biaya. Ketika tidak dapat dilakukan, alternatifnya adalah dengan menggunakan alokasi prosedur rasional dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengakui beban dalam periode akuntansi di mana manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan barang-barang yang dikonsumsi atau berakhir. Kerangka paragraf 96. Prinsip alokasi biaya aset untuk masa kini dan masa depan terkenal di akuntansi. Proses pencocokan dimulai dengan mengaitkan beban ke segmen waktu. Bila ini dicapai, jumlah beban diasumsikan berkorelasi dengan pendapatan untuk periode tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniela Quinta Anastasia. Terima kasih Nadia Fanabila. IAS 16 atau AASB 116. Aktiva tetap mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva selama masa manfaatnya di ayat 6. Jadi, beban penyusutan adalah contoh yang terkenal dari proses alokasi. Beban penyusutan adalah bahwa hal itu merupakan prosedur di mana biaya yang dialokasikan dalam dan rasional secara sistematis untuk periode di mana imbalan tersebut diharapkan akan diterima. Memang, IAS 16 dan AASB 116 ayat 60 menyatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan pattern di mana itu masa depan ekonomi manfaat suatu aset diharapkan untuk dikonsumsi. Menimbang penyusutan sebagai alokasi biaya adalah unsatisfactory untuk sejumlah alasan. Hal ini membingungkan suatu peristiwa dengan metode penilaian. Maka prosedur penyusutan atau itu adalah sebuah kata peristiwa nyata. Beban merupakan acara moneter disebabkan oleh peristiwa fisik. Penyusutan itu merupakan fenomena yang terjadi dan beban dicatat adalah efek moneter. Pembaruan dan metode pengukuran acara ini disebabkan biaya melampirkan teori. Next. Penurunan nilai biasanya berarti penurunan harga pasar. Akuntan melihat jangka panjang aktiva tidak lancar sebagai kumpulan layanan masa depan yang menjadi lebih kecil dan lebih kecil karena faktor-faktor seperti fisik dan keharusan melalui penggunaan dan faktor ekonomi seperti utang.
Penyusutan adalah penurunan atau penurunan yang membundel layanan. Bagaimana penurunan yang harus diukur? Akuntan telah memilih untuk menggunakan alokasi biaya. Sejumlah prosedur yang berbeda dapat diturunkan dari prinsip, tapi selama mereka rasional dan sistematis, mereka dianggap diterima. Alokasi biaya adalah sebuah konsep pencocokan yang mengarah ke berbagai prosedur. Sebagai contoh, untuk penyusutan, kita memiliki garis lurus, unit of produksi, sum of the digit tahun, mengurangi saldo, dan metode lainnya. Idenya adalah untuk menemukan metode tertentu yang kurang lebih bertepatan dengan pola jasa atau manfaat yang diberikan oleh aset untuk masa mendatang waktu. Ini bukan tugas sederhana, karena kesulitan yang melekat dalam menerapkan prinsip, banyak perusahaan memilih metode alokasi berdasarkan alasan-alasan yang tak ada hubungannya dengan pola manfaat. Selain itu, praktek akuntansi dapat mengabaikan pencocokan semua bersama-sama. Ketika itu sesuai dengan membuat laporan keuangan. Misalnya sebelum tahun 2005, banyak entitas menentang membebankan opsi saham, meskipun seperti prosedur yang bertujuan untuk mencocokkan pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi adalah produksi. Next. Salah satu kelemahan dari alokasi biaya adalah bahwa hal itu bergantung pada estimasi dan asumsi yang mungkin sewenang-wenang. Contoh alokasi sewenang-wenang dari biaya berdasarkan waktu merupakan amortisasi goodwill. Sebelum adopsi luas standar IASB pada tahun 2005. Banyak entitas goodwill diamortisasi selama 20 tahun atau kurang. Sering di line basis tralight, beberapa perusahaan berpendapat bahwa tidak goodwill penurunan nilai, dan karena itu tidak boleh dikenakan amortisasi. Dari 1 Januari 2005, IFRS tidak memerlukan goodwill harus diamortisasi, sehingga menghindari sewenang-wenang asumsi yang digunakan dalam proses diamortisasi. IFRS 3 atau AASB 3, penggabungan usaha paragraf 54 menyatakan bahwa setelah akuisisi, goodwill yang diperoleh dalam penggabungan usaha akan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Dengan demikian, proses estimasi untuk menentukan amortisasi goodwill tidak lagi diperlukan. Namun, itu akan diperlukan untuk suatu entitas untuk menilai sejauh setiap tahunnya. Jika ada yang goodwill dirugikan atau dikurangi nilainya, yang merupakan jenis lain dari estimasi. Next. Prinsip terakhir untuk pengakuan dan pengakuan biaya dapat dilihat sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas kemungkinan lain apabila tidak tercakup oleh dua prinsip pertama, yaitu pengakuan langsung. Sebuah contoh penggunaan pengakuan langsung adalah pencatatan biaya iklan. Pengaruh iklan dapat memiliki manfaat jangka panjang, namun mereka sering sulit untuk ditentukan. Sebagai contoh, pelanggan dapat membeli produk
karena mereka dipengaruhi oleh iklan mereka melihat 2 tahun sebelumnya. Karena manfaat tidak dapat ditentukan secara kredibel, biaya iklan biasanya diakui langsung sebagai beban sesuai IAS 13838 atau AASB aset berwujud. Standar setter 9 IASB dalam kasus ini memiliki pandangan bahwa pengeluaran penelitian tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk sebuah aset, yaitu manfaat ekonomi masa depan yang tidak mungkin atau tidak dapat diukur dengan Anda. Next. Penurunan beban lain adalah item yang diberikan puan segera. Walaupun kedua aset berwujud dan intangible dapat dikenakan persyaratan depresiasi atau amortisasi. Proses alokasi mungkin melibatkan kesalahan dalam penilaian atau nilai aktiva mungkin akan terpengaruh oleh peristiwa tidak terduga atau unexpected lainnya. Bila jumlah yang dapat dipulihkan adalah aset, dianggap kurang nilai tercatatnya, sebuah beban langsung diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan IAS 13636 atau AASB penurunan aset. Dengan demikian, beban penurunan nilai timbul karena penurunan nilai aset sesuai dengan definisi kerangka tentang biaya. Next. Kritik alokasi, Patton dan Littleton Furnish membuat kerangka logis untuk akuntansi konvensional. Konsep matching adalah kunci utama dalam kerangka alokasi. Pencocokan beban terhadap pendapatan dengan gagasan upaya yang sesuai dengan yang dicapai. Mereka melihat proses bisnis sebagai aliran biaya. Aliran yang pasti berakhir sampai ke laporan laba rugi sebagai biaya berakhir. Menentukan jumlah biaya yang telah kadaluarsa atau lewat merupakan salah satu tugas pokok akuntan. Namun, seperti apa yang ditunjukkan oleh Sprouse, proses pencocokan telah membuat neraca sekunder terhadap laporan laba rugi, melainkan hanya menyajikan tempat biaya yang belum berakhir. Pendekatan ini mengurangi kegunaan neraca pengguna sebagai pembuat keputusan. Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat standar fokus pada kriteria definisi dan pengakuan untuk aktiva dan kewajiban yang menjamin neraca tidak sama penting dengan laporan laba rugi. Selanjutnya, sebentar. Praktek ini juga dikritik oleh Thomas yang berpendapat bahwa banyak dari apa akuntan laporan adalah sampah karena informasi akuntansi dasar sebagian besar pada allocations. Thomas berpendapat bahwa alokasi teoritis dibenarkan. Untuk menjadi dibenarkan, 3 kriteria yang disarankan adalah aditif, unambiguity, dan ketahanan. Yang pertama itu ada aditif, keseluruhan harus sama dengan bagian. Jika alokasi terbuat dari total, partisi itu harus total, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, ketika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, total adalah sama seperti sebelum alokasi. Yang kedua, unambiguity. Metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik. Pilihan jelas dipotong, metode harus dibuat. Dan cara alokasi yang akan dilakukan harus jelas. Yang terakhir, ketahanan. Setelah metode alokasi dipilih, orang yang membuat seleksi harus mampu memberikan argumen yang meyakinkan untuk hisar pilihannya dan mempertahankannya terhadap lain metode alternatif yang mungkin. Selanjutnya,
Pertahanan alokasi. Zimmerman menyatakan bahwa alokasi biaya untuk keperluan internal berguna sebagai alat untuk mengontrol dan memotivasi manajer. Dan oleh karena itu dibenarkan. Dalam analisisnya, Zimmerman menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya merupakan biaya tertentu untuk lebih diamati ketika tanggung jawab pengambilan keputusan yang ditugaskan kepada para manajer dalam perusahaan. Artinya, alokasi biaya ketika digabungkan dengan skema insentif yang mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan, membantu mengurangi beberapa kontrol dan masalah koordinasi yang timbul ketika manajer dalam perusahaan diberikan hak untuk membuat keputusan tertentu. Next, ia menyimpulkan bahwa selama manfaat dari alokasi biaya, misalnya biaya keterlambatan lebih sedikit, melebihi biaya alokasi biaya, misalnya biaya pencatatan lebih. Menggunakan teknik alokasi adalah rasional. Zimmerman yang dialokasikan biaya tetap dapat berfungsi sebagai tolak ukur sulit untuk menghitung biaya kesempatan. Menggunakan sistem antrian untuk model departemen layanan perusahaan, Miller dan Bakke menyimpulkan bahwa penjelasan Zimmerman hanya berlaku untuk kasus-kasus di mana skala ekonomi kecil. Jadi mereka menetapkan kasus tertentu untuk alokasi biaya tetap oleh Departemen Pelayanan dalam pengaturan biaya ke Departemen Pengguna. Selanjutnya, challenges for accounting standard setters akan dijelaskan oleh Resnandia. Terima kasih Daniela Quinta Anastasia atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai challenge for accounting standard setters. Sesuai. Sebuah kerangka teori untuk laporan keuangan. Maaf, saya ulangi. Sebuah kerangka teori untuk laporan keuangan akan berarti bahwa baik neraca, laporan posisi keuangan, dan pendapatan informasi laporan hadir dengan karakteristik relevansi dan faithful representation. LASB 2008. LASB standar telah ditulis dan direvisi selama lebih dari 30 tahun. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria pengakuan untuk konsistensi antara standar. Di samping itu, kerangka kerja harus menyatakan bahwa konsep pencocokan tidak harus diterapkan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengakuan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban para 95. Seperti yang tercantum dalam bab 1 pedoman untuk pengakuan pendapatan termasuk dalam IAS 18 atau AASB 11B, menimbulkan item dalam neraca yang tidak mempengaruhi definisi kerangka, aktiva, atau kewajiban. The LASB adalah menangani ini inkonsisten dalam proyek saat ini undertaking. Konservatisme. Beberapa berpendapat konservatisme yang mendasari kriteria, probability, dan kehandalan yang dianut di framework. Berarti ini term probable bahwa event masa depan mungkin terjadi untuk mengkonfirmasi biaya kerugian. Dengan demikian, beban utang yang buruk dicatat karena besar kemungkinan pada tanggal laporan keuangan bahwa perusahaan akan tidak dapat mengumpulkan itu yang menjadi haknya. Probabilitas ini didasarkan terutama pada pengalaman masa lalu sebuah kerugian karena theft pengambil alihan akan dicatat jika pengambil alihan akan segera terjadi dan jumlah kerugian diduga imminence dapat diindikasikan dengan pernyataan publik atau swasta niat oleh pemerintah. Akrual kerugian yang berhubungan dengan litigasi, klaim,
atau penilaian akan diperlukan, itu kemungkinan kerugian tersebut sedemikian rupa, sehingga dua kondisi tersebut di atas terpengaruhi. Berdasarkan pedoman Australia sebelumnya, SAC 4, konservatisme dianggap bisa harus dihindari. Kerangka saat ini tidak begitu eksplisit, meskipun dosis mencalonkan netralitas sebagai karakteristik kualitatif informasi keuangan. Sejauh mana konservatisme dipraktekkan melalui pengakuan ketentuan telah restricted oleh pengenalan IAS 137. Ketentuan 37 AASB kewajiban kontingensi dan aset kontingensi. Selain kriteria pengakuan kerangka relating untuk probability dan kehandalan, standar membutuhkan suatu entitas memiliki kewajiban kini sebelum mengakui ketentuan. Dengan demikian, ketentuan tidak dapat diakui kecuali jika entitas tersebut tidak dapat menghindari pertemuan kewajiban, yaitu tidak memiliki alternatif realistis untuk menyelesaikan kewajiban. Akibatnya, kemampuan manajemen untuk membuat ketentuan yang mengurangi pendapatan pada periode saat ini dan memungkinkan untuk pendapatan akan meningkat di masa mendatang telah dibatasi. Ketentuan seperti untuk pemeliharaan dan restrukturisasi tidak dapat termasuk dalam laporan keuangan, kecuali kriteria pengakuan. Oleh karena itu, penyisihan untuk pemeliharaan harus mencerminkan kewajiban untuk pihak eksternal. Penyisihan untuk restructuring muncul hanya ketika suatu rencana formal terperinci, memenuhi kriteria tertentu telah dirumuskan. Selain itu, standar yang menyatakan kewajiban kontingensi tidak dapat dikenali, yaitu termasuk dalam biaya periode, karena kewajiban kontingensi tidak memenuhi kriteria pengakuan. Itu tidak dapat dikenali dan tidak menyediakan sarana untuk melebih-lebihkan biaya dan dengan demikian menyajikan pandangan konservatif posisi keuangan dan kinerja. Issue for auditors. Issue for auditors. Auditor menghadapi isu-isu sekelilingnya yang distinction antara beban dan aset. Beban dan aset. Periode di mana beban diakui dan pengukuran yang sesuai biaya. Definisi biaya dalam kerangka paragraf 70 seperti penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar atau depletions aset memfokuskan perhatian pada pilihan antara beban mendebit atau aset saat merekam arus keluar aset atau timbulnya kewajiban. Runtuhnya perusahaan telekomunikasi WorldCom AS pada bulan Juli 2002 menunjukkan akuntan perusahaan telah memiliki masalah dalam menerapkan prinsip-prinsip seputar definisi biaya. WorldCom merupakan penyedia utama telepon jarak jauh dan layanan internet. Tumbuh pesat selama tahun 1990-an melalui akuisisi perusahaan lain. Satu akuntansi penyimpangan yang terungkap setelah runtuhnya WorldCom sebagai capitalization tidak pantas beban usaha seperti aset. Selama tahun 2001 dan 2002, perusahaan diperlakukan sebagai investasi modal US 3,8 miliar yang dibayarkan sebagai biaya
untuk companies telekomunikasi lainnya untuk hak akses jaringan mereka. Pembayaran biaya untuk penggunaan jaringan harus merupakan aset yang seharusnya sudah disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan layanan telepon dan internet ke pelanggan pada periode yang sama. Memperlakukan beban sebagai aset merupakan cara yang relatif sederhana untuk melebih-lebihkan laba untuk periode tersebut. Dan auditor biasanya membutuhkan bukti kuat untuk mendukung kapitalisasi pengeluaran. Namun, upaya yang dilakukan oleh manajer untuk melebih-lebihkan biaya dan mengecilkan aset juga dapat mengakibatkan masalah bagi auditor. Ketika akuntansi untuk akuisisi selama tahun 1990-an, WorldCom akan menuliskan nilai aktiva tertentu yang diperoleh. Aktiva tetap diakui sebesar biaya yang lebih rendah. Biaya penyusutan masa depan juga lebih rendah, membantu para manajer untuk melaporkan keuntungan lebih besar. Praktek melebih-lebihkan biaya satu kali yang terkait dengan akuisisi dan restrukturisasi dikenal sebagai akuntansi mandi besar. WorldCom juga muncul dengan akuntansi praktek cookie jar dengan memasukkan beban biaya untuk masa depan perusahaan diharapkan pada saat akuisisi. Cookie jar akuntansi memungkinkan untuk keuntungan yang akan meningkat di masa depan ketika biaya disediakan berdasarkan bukti baru bahwa harapan asli biaya masa depan terlalu pesimis. Praktek mandi besar dan akuntansi cookie jar melanggar prinsip-prinsip alokasi sistematis dan rasional biaya kepada periode akuntansi yang sesuai. Auditor bisa tergoda untuk memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan bahwa beban overstate dari understated. Karena keyakinan terhadap pendekatan konservatif untuk pengukuran laba yang diinginkan. Namun, pencalonan kerangka netral sebagai karakteristik kualitatif diinginkan dan pengenalan IAS 37 atau AASB 137 akan muncul untuk meminta auditor untuk bukti greater sufficient untuk memastikan bahwa mereka tidak menandatangani akun on dengan biaya overstate. Bidang lain sulit bagi auditor berkaitan dengan pengeluaran biaya adalah akuntansi perkiraan. Seperti ketentuan persediaan usang, garansi, kerugian, tuntutan hukum, dan kontrak construction dalam penyelesaian. Estimasi akuntansi berarti approximation dari jumlah item tanpa adanya sarana yang tepat pengukuran. Beban timbul menghasilkan debit yang harus diklasifikasikan seperti apakah akibat pembayaran tunai dalam debit untuk pengeluaran atau aset. Auditor harus menguji asumsi dan proses yang digunakan oleh manajemen ketika tiba di perkiraan dan mempertimbangkan apakah ada bukti lain untuk mendukung kewajaran jumlah yang diklaim. Estimasi akuntansi yang menciptakan kesulitan bagi WorldCom adalah ketentuan piutang tidak tertagih. Banyak akuisisi WorldCom telah mencapai kesulitan operasional dalam penggabungan tagihan pelanggan yang berbeda dengan praktek pengumpulan dan sistem.
Kesulitan-kesulitan ini mengakibatkan lonjakan lamanya piutang waktu telah di buku perusahaan tanpa koleksi dari rata-rata 63 hari pada tahun 1997 menjadi 77 hari pada bulan Juni tahun 2000. Bukti kemudian muncul bahwa selama periode akun ini, pelanggan yang diketahui tidak tertagih tidak written off. Akhirnya, pada bulan September tahun 2000, WorldCom mengakui beban utang buruk dari US dollar 685 juta yang jelas termasuk biaya yang seharusnya diakui pada periode yang dapat tertembus. Sekian presentasi dari kami. Sekiranya ada tambahan dari Daniela Quinta Anastasia maupun Nadia Akvanabila, waktu dan tempat, saya persilakan. Mungkin saya akan menambahkan kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi tadi, kasus yang ideal memberitahu kita bahwa pengeluaran memakan peristiwa moneter yang berkaitan dengan penurunan aset bersih. Penurunan nilai pada akhirnya berkaitan dengan arus asli yang keluar, arus kas yang keluar. Meskipun penurunan mungkin sederhana untuk mengamati dan hitung dalam situasi ideal, di dunia yang tidak pasti. Untuk membuat definisi dari biaya operasional itu harus dikaitkan dengan aktivitas fisik, sesuatu yang dilakukan oleh makhluk. Suatu beban diakui dalam laporan keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terkait dengan item tersebut mengalir dan item tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Pembuat standar telah berusaha untuk memperbaiki situasi ini dengan mendefinisikan unsur-unsur laporan keuangan dalam kaitannya dengan satu sama lain dan definisi dan kriteria pengakuan yang konsisten satu sama lain. Itu saja yang bisa dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke Reza. Apakah Daniela Quinta Anastasia ada tambahan? Dari saya cukup. Oke. Terima kasih kepada Daniela Quinta Anastasia dan Nadia Akvanabila. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami pada malam hari ini. Sekiranya ada kata-kata yang salah dari kami bertiga, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Semoga dapat membantu kalian di kelas teori akuntansi. Selamat malam. Terima kasih Daniela Quinta Anastasia. Terima kasih Nadia Akvanabila. Terima kasih Terima kasih, Reza. Reza. Terima kasih Cinta.